dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku tak akan pernah tenggelam, ku tak akan pernah goyah. Oh, sebab Engkau yang menopangku. Haleluya. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Katakan sekali lagi. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga.
Kami mengucap syukur senantiasa ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu atas segala perlindunganmu, atas segala berkat-berkatmu yang melimpah dalam setiap kami ya Tuhan. Sukacita, memuji Tuhan, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kebaktian pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas atas kami ya Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan bisa menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, bisa menjadikan semangat kami di dalam mengiring Engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Kita akan pujikan yang kedua, Yesus. Ku agungkanlah Yesus. Yesus telah bangkit bagi kami, bagi kita. Haleluya. Yesus telah bangkit untuk kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorak menyambut datangnya Sang Raja. Katakan Yesus. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Yesus telah bangkit untuk kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorak menyambut datangnya Sang Raja Yesus. Haleluya. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita
puji Dia. Haleluya, haleluya, puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya. Ada sukacita? Tadi saya belum mengucapkan salam. Sukacita, ada berkat Tuhan melimpah. Kabarnya luar biasa. Kabarnya luar biasa. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan Aku Wis Gak Rewel. Siapa yang masih rewel? Ayo nderek Gusti. Enggak toh? Sudah enggak rewel? Haleluya. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Sing syukuri berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Sing dadi berkati. Haleluya. Aku wis gak rewel. Biyen uripku isone mung ngeluh wae. Angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajeke Gusti Yesus ana jeroning ati. Uripku tansah diberkati. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Urip ayem tentrem. Uripku ayem tentrem teko jroning ati. Sing saliki pancen beda yen mlaku ning dalane Gusti. Awakku tansah diberkahi. Haleluya. Wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti.
syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane, aku wis gak rewel. Amin, tenan mboten rewel melih derek Gusti. Semangat derek Gusti, gandul Gusti. Haleluya. Gandul Gusti, saben dina kula nggih gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Katakan, saben dina kula nggih gandul Gusti. Lagi, katakan lagi, saben dina kula nggih. Tetap gandul Gusti. Amin. Gandul Gusti. Silakan duduk. Haleluya. Kalau kita tetap gandul Gusti, waduh. Ayo, siapa yang merasakan gandul Gusti? Mboten menak. Ayo, sinten? Tetap menak ya. Gusti Yesus, waduh luar biasa, tidak bisa terkatakan ya. Makanya kita menjadi orang anak Tuhan, putrani Gusti Yesus ya. Kita jangan main-main. Pujian ini ya, Kristen gadungan. Nah, ini yang direquest oleh Ciwa. Oh, kita pujikan ini. Kita duduk dulu ya.
dan mulai jam 8 kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang kamu sudah kau benaran. Mikir waktu giliran persembahan kamu selalu kasih yang recehan. Kamu selalu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Mikir keomongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan jangan hidup dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya apa? Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk whatsappan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir waktu bubaran kebaktian kamu selalu ngajir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Mikir keomongan gak sesuai kelakuan. Kita berdiri, la 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 la, gerakan la 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 dulu la la le tatoate tot la 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 lulu la la le tatoate tot omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Kalau enggak namanya Kristen tiruan. Kurang satu apa? Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Aduh. Silakan duduk. Jangan sampai terjadi di antara kita ya. Jangan sampai terjadi. Aduh, kasihan kalau terjadi seperti ini. Oke, kita sukacita memuji Tuhan. Kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk dulu. Kita akan pujikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan sekali lagi dari atas.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dan biarlah kami siang dan malam merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Saya minta JB berdoa buat firman. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh datang kembali tempat ini Bapa, untuk kami bersekutu Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, kami boleh datang tempat ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyucikan hati kami, sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pagi hari ini boleh masuk dalam hati kami, tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama hadir untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang berjudul perspektif. Perspektif ini berbicara mengenai cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Dan ini yang akan mempengaruhi seseorang itu untuk merespon sesuatu, ya. Jadi cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi seseorang melihat sesuatu hal, ya.
melihat sesuatu hal. Dan ini penting Bapak Ibu. Karena kalau cara pandang kita ini tidak diperbaharui di dalam Kristus, maka kita akan melihat segala sesuatunya hanya sebatas mata melihat. Kita akan melihat sesuatu hal hanya sebatas pikiran manusia kita. Padahal hidup kekristenan bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya, karena iman. Dan perspektif ini harus mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi cara pandang seseorang itu sangat mempengaruhi respon seseorang. Dan minggu lalu kita belajar salah satu contohnya adalah siapa? Yusuf. Ya. Yusuf, saya gambarkan di sini ya. Yusuf dan siapa? Saudara-saudaranya. Dalam melihat, merespon sebuah persoalan. Kenapa penting Bapak Ibu dalam kita ini melihat persoalan, kita harus memiliki perspektif atau sudut pandang yang benar. Sebab kalau kita ini salah melihat, maka kita bisa salah merespon. Perhatikan, Yusuf melihat ada persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudaranya pun sama, melihat ada apa? Persoalan. Yusuf mengalami persoalan, dia dibuang, ya, dijadikan budak. Yusuf tidak tahu bakal hidupnya akan apa? Berhasil. Tahu tidak Yusuf? Tidak tahu. Walaupun dia dapat mimpi, tapi dia tidak tahu akan hidupnya akan berhasil. Tapi dalam perjalanan hidupnya ada persoalan, ya, yang Yusuf alami. Dan saudara-saudaranya pun mengalami persoalan ketika Yusuf sudah berhasil dan mereka datang kepada Yusuf untuk meminta apa? Bantuan, makanan. Dan ketika mereka tahu siapa yang mereka hadapi, yaitu Yusuf yang dulunya dibuang, ya, bahkan mungkin saudara-saudaranya ini jahat ketika Yusuf bersama-sama dengan mereka karena iri hati perlakuan ayahnya terhadap Yusuf yang sangat menyayangi Yusuf, sehingga saudara-saudaranya mengalami iri hati. Persoalan yang mereka hadapi itu sama, ya, masih satu garis. Yusuf mengalami persoalan hidup sehingga dia mengalami hal yang tidak mudah, ya. Sudah dibuang, dipenjara, ya, diperbudak. Ini permasalahan. Dan saudara-saudara pun mengalami persoalan yang tidak jauh beda, saudara, dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Perhatikan cara pandang mereka. Cara pandang saudara-saudara ini, ketika mereka melihat kesalahan yang mereka lakukan, mereka berpikir bahwasanya apa? Yusuf pasti balas dendam. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sehingga mereka berpikir ketika bapak mereka, ya, bapaknya Yusuf meninggal, mereka berpikir nanti ini Yusuf pasti apa? Balas dendam. Itu pikiran mereka, itu pikiran manusia yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi kesalahan itu cara pandangnya, kalau ada kesalahan terjadi apa? Pembalasan. Benar enggak? Manusia itu cenderung isi hatinya itu ingin apa? Membalas. Ketika seseorang berbuat salah terhadap diri kita, kita cenderung untuk apa? Membalas. Contoh, ketika ada orang mencaci maki kita, kita pinginnya apa? Balas dengan omongan. Wah, nganggitmu, kamu tok yang bisa
caci maki, wah saya lebih lagi gitu ya. Manusia itu cenderungnya berpikir ketika ada kesalahan itu ada pembalasan. Sehingga tidak salah firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada pembalasan. Dan biasanya pembalasan itu diakibatkan apa? Kebencian. Jadi kalau orang mau membalas itu karena apa? Benci, sakit hati, benar enggak? Sudah diperlakukan sedemikian rupa, wah titenono ya, wah ini saudara. Kalau sudah titenono itu apa saudara? Menunggu saat yang menunggu saat yang titenono ya. Kalau aku nanti sudah nggak dewasa, itu yang biasanya dibully sama kakak-kakaknya. Saya dulu gitu saudara, wah saya ini paling terakhir, berbahagialah anak yang terakhir saudara, seperti Yusuf. Yusuf itu enggak anak terakhir, masih ada punya adik. Anak terakhir tuh disuruh-suruh, kalau enggak mau tuh diapakan Bapak Ibu? Yang disuruh kakak saya sama orang tua, nanti di luar nyari saya, belikan. Disuruh, saya datang dicegat, diambil apa namanya? Barangnya, lalu kakak saya ngantar. Ini bukan jelekkan kakak saya loh. Itulah nasib anak bungsu. Kalah-kalahan. Ya, kalah-kalahan. Tapi juga mendapat kasih sayang yang lebih. Biasanya begitu. Saudara, persoalan kesalahan cara pandang dunia seringkali kalau melihat sebuah kesalahan, perbuatan salah yang terjadi di dalam hidupnya itu mesti ingin membalas, ingin membela diri, ya. Karena apa? Karena kebencian. Tapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf melihat kesalahan itu tidak dengan kacamata sudut pandang dirinya. Bayangkan kalau Yusuf itu melihat sudut pandang dari mata dan pikiran manusianya, saya yakin saudara-saudaranya itu habis Bapak Ibu, benar enggak? Paling tidak dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Karena Yusuf sudah merancang demikian, diberikan piala di dalam karungnya, uangnya dikembalikan. Itu sudah tuntutan terberat, benar enggak? Hukumannya bisa penjara atau hukuman mati loh. Kalau Yusuf melihat dengan cara pandang dunia, bahwasanya kesalahan itu harus dibalas, maka saya yakin saudara, keluarganya selesai. Tapi cara pandang Yusuf tidak melihat itu dengan pikiran dia, dengan cara pandang manusia, bahwasanya kesalahan itu harus dibalas. Tapi Yusuf melihat bahwasanya Allah turut bekerja. Yusuf melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Allah turut bekerja. Sehingga dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengubah itu menjadi apa? Kebaikan. Dengan cara pandang begini, maka apa yang diambil Yusuf, keputusan apa yang diambil oleh Yusuf adalah keputusan yang dipengaruhi sudut pandang dia sebagai orang yang beriman. Yaitu apa? Mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan sekedar ya dianggap enggak salah, enggak. Tapi bagaimana dia melihat apa yang terjadi ini semua, Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga Yusuf mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuang. Bayangkan saudara, kalau saudara dibuang bagaimana?
Saya dulu pernah sakit hati, saudara. Karena saya ini dibilang, waktu kecil tetangga-tetangga itu selalu bilang begini, kamu itu bukan anak bapak ibumu. Loh, kaget saya bapak. Terus, kamu itu dulu dipungut dari sampah. Wih, itu saudara, nangis saya pulang. Nangis, ibu saya tanya, kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa. Loh, ngomong. Siapa yang ganggu kamu? Wah, orang tua kan gitu. Aku ini dipungut ya bu. Loh, siapa sih ngomong? Digodain sama tetangga begitu. Wah, itu saudara. Bayangkan Yusuf ini saudara, tidak diterima saudara-saudaranya, dibuang sedemikian rupa. Waduh, sakit hatinya. Dibuang terus ditemu raja, masih enak kayak siapa? Musa. Ini dibuang jadi budak. Benar enggak? Hidupnya wis nggak enak lah jadi budak. Sudah jadi budak difitnah. Enak apa enggak? Enggak. Dijebloskan ke dalam penjara. Dan enggak sebentar. Kalau saudara perhatikan, enggak sebentar. Karena beberapa waktu lah. Kemudian baru ahli minuman itu ingat kepada Yusuf. Perhatikan ya. Tidak mudah perjalanan Yusuf. Tapi bagaimana dia bisa mengampuni siapa? Saudara-saudaranya. Itu menjadi hal yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Ya. Oleh sebab itu judul saya pada pagi hari ini adalah forgive. Mengampuni. Mengampuni. Setiap kita pasti pernah tersakiti, benar enggak? Setiap kita pernah yang namanya disakiti, baik oleh orang terdekat, baik oleh orang lain, baik oleh perlakuan maupun perkataan. Benar atau benar? Tidak menutup kemungkinan juga oleh suami kita, oleh siapa lagi? Istri kita, ya, oleh anak kita. Kita pernah tersakiti. Bahkan mungkin kita pernah difitnah. Sakit enggak difitnah? Sakit Bapak. Saya puas. Difitnah itu udah. Ya. Kita pernah tersakiti. Dan ketika kita tersakiti, maukah kita mengampuni? Mengampuni itu kata yang pendek, satu kata, benar enggak? Tapi itu bukan hal yang mudah. Benar atau benar? Tidak usah jauh-jauh. Ketika suamimu atau istrimu, pasanganmu menyakiti. Ada orang-orang yang bahkan anak-anak Tuhan ketika tersakiti, gak ngomong-ngomongan Bapak Ibu. Sampai pirang-pirang dino gak ngomong-ngomongan. Ya, sampai ada kemarin saudara saya jenguk ponakan ngomong gini, Mas, sampai tukaran sama istri sampean piye? Loh, ya biasa atau tukaran. Tapi kita selesaikan. Saya itu kalau bertengkar diem-diemen, wis tak masak nonok suamiku ndak mau makan. Waduh, salah dewe ben keluwen. Semua orang itu pernah tersakiti, tapi masalahnya ketika kita tersakiti, mau nggak kita ini mengampuni Bapak Ibu? Yusuf itu nggak ringan masalahnya, benar nggak? Kita mungkin kalau jadi Yusuf, jadi penguasa Mesir. Ini yang dulu nyakiti datang. Kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan kalau diri saudara jadi Yusuf? Bisa? Jujurlah. Mengampuni apa saudara? Konyo, rasakno konyo. Itu bahasa Jermannya getem-getem Bapak Ibu. Benar? Kowe biyen, kowe biyen ini Bapak Ibu. Itu tadi, nunggu waktunya. Titenon itu nunggu waktunya datang. Getem-getemnya datang. Saudara, kekristenan itu, kalau kita mau berbicara mengenai kekristenan, maka kekristenan itu tema besarnya adalah apa? Pengampunan. Pengampunan Bapak Ibu.
Bagaimana Tuhan yang mulia mau turun ke dunia, menjelma menjadi manusia hanya untuk mengampuni loh. Menanggung kesalahan yang bukan jadi kesalahan dia. Bukan hanya itu loh, ketika dia harus menanggung, dia dihina, dicaci maki, diludahi. Bayangkan saudara ndak salah, dihukum, dilok-lokno, wes gak karu-karuan. Terima apa ndak? Ndak ada yang akan terima, benar ndak? Perhatikan, kekristenan itu bicara pengampunan. Bahkan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang-orang mengolok-ngolok dia. Tuhan Yesus ngomong apa? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kekristenan itu berbicara mengenai pengampunan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita sedemikian rupa. Bahkan Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Oleh raja dilunaskan hutangnya, benar enggak? Ketika dia pulang, dia punya hutang 100.000 talenta. Ketika dia pulang, ada temannya yang hutangnya itu lebih kecil, 10.000. Tapi kamu bayar, dibawa ke pengadilan. Raja ini marah. Kamu itu loh hutangmu besar, tak ampuni. Lah ini loh, hutangnya itu tidak seberapa dengan kamu. Tapi kamu menuntut sedemikian rupa, bahkan kamu bawa kepada pengadilan. Kamu tidak mau mengampuni seperti apa yang aku lakukan. Itu bahasa besarnya Bapak Ibu. Intinya, sehingga orang yang berhutang banyak dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, apa yang ingin Tuhan katakan seperti ini? Kita ini punya dosa, benar enggak? Kita ini juga punya kesalahan, benar enggak? Kita ini juga pernah menyakiti orang, benar enggak? Siapa yang di sini enggak pernah menyakiti orang? Kita semua pernah nyakiti, minimal dari omongan, benar atau benar? Kita pernah menyakiti pasangan, kita pernah menyakiti anak, kita pernah menyakiti orang tua kita pernah menyakiti orang-orang sekeliling kita. Mungkin bahkan kesalahan kita lebih besar dari apa yang diperbuat orang kepada kita. Saudara, kekristenan itu berbicara mengenai pengampunan. Sehingga Tuhan berkata, kita sebagai murid Kristus, kita juga harus mau mengampuni. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling apa? Mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita ini tidak mau mengampuni, kita ini seperti orang yang dibebaskan dari hutang piutang yang sedemikian besar, tapi kita ini tidak mau mengampuni orang yang mungkin hutang kecil sama kita. Artinya kesalahan kita ini besar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu mau apa? Mengampuni. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, wah saudara, kita ini sebenarnya tidak taat. Sehingga apa Bapak Ibu? Saya katakan di sini, mengampuni itu bukan pilihan. Di dalam kekristenan sebagai orang percaya, saya katakan, mengampuni itu bukan pilihan. Ingat loh ya. Oh, saya mengampuni, itu pilihan saya. Oh, itu orang dunia. Orang dunia itu memilih mengampuni atau tidak, ya kayak pikiran tadi, pikiran saudara Yusuf. Tapi dalam kekristenan sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, mengampuni itu bukan pilihan. Tapi apa? Keharusan. Karena ketaatan
ketaatan akan kebenaran. Kenapa? Perhatikan ini. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Baca 2-3. Karena jikalau kamu apa? Mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan lek suruh milih, saudara milih mana? Saudara pilih mana? Jadi mengampuni itu bukan pilihan. Karena kalau kita tidak ngampuni, kita tidak diampuni loh. Paham enggak? Doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti siapa? Kami mengampuni orang lain. Jadi mengampuni itu bukan pilihan hidup. Orang percaya harus mau mengampuni. Jadi kalau kita ini tidak mau mengampuni, saudara ada risiko loh. Bapamu yang di surga tidak mau mengampuni. Dan ilustrasi perumpamaan yang Tuhan berikan terhadap orang yang punya hutang besar diampuni dan punya orang hutang kecil yang tidak diampuni, itu bukan sekedar perumpamaan, itu gambaran yang akan Tuhan kerjakan loh. Jadi kalau kita ini tidak mau ngampuni kesalahan Bapa yang di surga, tidak mau ngampuni. Yusuf punya sudut pandang yang benar karena Tuhan, sebab dia tahu mengampuni itu bukan pilihan, tapi keharusan karena taat akan firman. Penting loh Bapak Ibu, mengampuni. Ya. Minta tolong yang persiapan jualan suruh masuk aja. Itu nanti dengar firman Tuhan dulu. Saya yang beribadah enggak dengar firman ya. Minta tolong ya Pak. Nanti aja persiapannya. Ya toh Bapak Ibu, kesini mau apa sih? Ya, suruh masuk, dengar firman. Nah ini penting Bapak Ibu. Mengampuni ini bukan sebuah pilihan. Bahkan Tuhan berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah siapa? Musuhmu. Kalau mengasihi saudara gampang Bapak Ibu, benar enggak? Mengasihi orang yang baik sama kita gampang enggak? Gampang. Orang baik sama kita, wah kita kasihi, wah gampang. Pendeta itu paling baik, paling mudah baik sama orang yang kasih berkat, benar enggak? Itu gampang enggak? Gampang. Tapi sekarang sing bandel-bandel, mengasihi enggak? Bahkan Tuhan ngomong, musuhmu itu loh, kasihilah. Enggak hanya dikasih, tapi apa? Berdoalah. Aku sudah berdoa buat musuhku loh Pak. Doanya apa? Tuhan, balas Tuhan. Ajar Tuhan. Buat dia cerah Tuhan. Itu doaku Pak. Bagus. Berdoa untuk musuhmu. Wah ini saudara. Saudara bisa berdoa untuk orang yang memberkati engkau. Engkau bisa berdoa buat orang yang mengasihi engkau, bisa. Tapi kalau berdoa bagi musuh kita, wah, sudah kita lakukan belum? Berdoa bagi orang yang susah ditagih utangi. Sekarang itu orang berhutang sama yang diutangi, galak mana Bapak Ibu? Sing ngutang. Baru disapa, halo, aku turun duit. Barang balu loh padahal. Aku cek turun duit, ngono langsung. Padahal cuma halo. Iya toh? Mau enggak kita berdoa buat orang-orang seperti itu? Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan berkati dia, supaya bisa membayar. Alik gak ono terus apa yang bayar? Tapi saudara doakan. Diberkati, digerakkan hatinya. Wah, saya katakan luar biasa. Amin. Ya.
Bapak Ibu, kenapa ini penting? Sebab begini saya mau katakan. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi keharusan. Sehingga ketika kita tidak mau mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, maka sebenarnya kita ini akan ikut bertanggung jawab loh. Mungkin saudara tidak salah, tapi kalau kita ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka di hadapan Tuhan kita ini juga ikut bertanggung jawab atas keputusan di mana kita tidak mau mengampuni. Perhatikan ya. Sekali lagi, mengampuni itu bukan pilihan. Katakan, mengampuni bukan pilihan. Iya. Di dalam Tuhan mengampuni, kalau mengampuni itu pilihan, maka saya yakin Tuhan Yesus di Getsemani, dia memilih untuk kembali ke surga. Benar enggak? Karena Tuhan tahu mengampuni itu bukan pilihan. Sebab itu dia berkata, kalau cawan ini lalu, kiranya lalu. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ini tidak mau mengampuni, saudara, di hadapan Tuhan kita ikut bertanggung jawab. Apa yang terjadi ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yang pertama, ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka keputusan kita itu bisa menjadi penghalang. Katakan penghalang. Benar. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah, itu akan menjadi penghalang. Ya. Sikap yang tidak mau mengampuni itu menjadi penghalang doa. Perhatikan ini. Matius 11 ayat 25 sampai 26. 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk apa? Untuk apa? Berdoa, apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam apa? Terhadap siapa? Seseorang. Jadi kalau kita mau berdoa nih, minta sesuatu sama Tuhan, kita berdoa memohon. Tuhan ngomong gini, stop. Kamu masih punya yang tidak beres di hatimu. Apa Tuhan? Kamu belum mengampuni suamimu. Kamu belum mengampuni istrimu. Kamu belum mengampuni orang yang kemarin bertengkar sama kamu. Kamu belum mengampuni. Sehingga Tuhan ngomong gini, letakkan persembahanmu, apa? Pergi berdamai dengan musuhmu. Artinya apa? Kalau kita ini tidak mau mengampuni ini, doa kita ini pasti terhalang. Perhatikan loh. Kalau kita ini tidak ngampuni, doa pasti terhalang. Kenapa? Karena Bapamu yang di surga tidak mau ngampuni. Kalau kita mau ngampuni, maka Bapa di surga mau mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Istilah Tuhan ngomong gini loh, kamu tuh ngadap aku kayak nggak punya salah. Salahmu tuh akeh. Tapi kenapa kamu nggak mau mengampuni orang lain? Kamu mau aku mengampuni kamu, tapi kamu nggak mau mengampuni orang lain. Sehingga ketika kita ini tidak mau mengampuni, ini loh, doa ini terhalang Bapak Ibu. Ya. Doa ini pasti terhalang. Ayo koreksi dong di hati kita. Ada enggak hal yang masih mengganjal? Sehingga ayat 26 dikatakan, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat 26. Tetapi jika kamu apa? Tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa? Doamu terhalang Bapak Ibu. Mengampuni sekali lagi bukan sebuah pilihan. Orang yang tidak mau mengampuni itu orang yang hidup dalam kebencian. Benar enggak?
Saudara ngampuni seseorang, delok wajah iku rasane apa Bapak Ibu? Rasanya apa? Loro hatiku. Apalagi kalau orang yang menyakiti kita ketemu guyang-guyu, sedangkan awak dhewe apa? Aduh, iki gak ngerti ya. Bojoku iki bar masalahnya durung selesai ketemu guyang-guyu. Bener ndak? Makin jengkel ndak? Tuhan ingatkan begini loh, kalau kita ndak mau mengampuni, Tuhan itu ingatkan dengan keras. 1 Yohanes 4 ayat 20, 23. Jikalau seseorang berkata apa? Aku mengasihi Allah, dan ia membenci siapa? Saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, bosnya, wis pokoknya sembarang kalir mungkin ya Bapak Ibu. Perhatikan. Kalau orang itu berkata aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dikatakan apa? Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang apa? Dilihatnya, tidak mungkin apa? Mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Kata Tuhan, kamu pendusta. Paham Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan itu melihat hati. Jadi kalau kita ini berkata kita mengasihi Allah, tapi kita tidak bisa mengasihi orang yang kita bisa lihat, mengampuni orang yang kita bisa lihat, saudara, kata Tuhan, kita ini sedang berdusta di hadapan Tuhan. Dan perhatikan, hati itu tidak bisa dibohongi. Sehingga dikatakan di dalam Yeremia 5 ayat 25, 23, kesalahanmu apa? Menghalangi semuanya ini. Sikap keputusanmu itu menghalangi untuk Tuhan bekerja. Bahkan dikatakan apa? Dosamu menghambat yang baik dari iya. Jadi kalau tidak mengampuni itu dosa enggak Bapak Ibu? Dosa enggak? Ayo. Kalau kita enggak mau mengampuni itu dosa enggak? Dosa. Dan kalau kita tidak mau mengampuni, maka ini loh saudara, doa kita ini terhalangi. Bahkan yang baik ini apa? Terhambat. Jadi jangan sepelekan loh. Enak sekali. Aku ngampuni. Sakitnya tuh di sini Pak. Sampai orang rasa hutang gak dibayar-bayar. Sampai gak ngerasa aku difitnah. Sampai gak ngerasa waduh suamiku model wis. Biyen malaikat saiki apa? Ojo dijawab. Mengampuni bukan pilihan, tapi mengampuni itu keharusan. Amin. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mau mengampuni. Dan memandang kita tetap bersalah. Tetap apa? Bersalah. Dan saudara tahu, keputusan tidak mau mengampuni itu akan menghalangi berkat Tuhan. Siapa yang mau dihalangi berkatnya? Tidak mau. Tidak mau mengampuni itu akan menghambat. Seret apa? Menghambat yang baik itu datang kepada kita. Jadi saudara, mengampuni bukanlah sebuah pilihan, tapi itu sebuah keharusan sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Kekristenan itu mengampuni. Ya. Kalau orang dunia, ya, saya gambarkan sedikit. Orang dunia melihat kesalahan itu berbeda Bapak Ibu.
Tuhan sudah menggambarkan itu. Ya. Tuhan sudah menggambarkan bagaimana dunia dan orang percaya, ini dunia. Ini orang percaya. Orang dunia itu berkata, gigi ganti gigi. Artinya dibalas. Benar? Tapi Tuhan mengajarkan kalau seterumu lapar, kasih apa? Kasih makan. Duh, ya apa enak toh? Kalau seteru kita lapar, kasih, nanti ada kasih makan. Tangan ganti tangan. Tapi Tuhan berkata, kalau musuhmu minta apa? Baju, kasih apa? Jubah. Jadi musuhmu minta bajumu, kasih apa? Jubah. Ya. Nyawa ganti apa? Nyawa. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu ditampar apa? Pipi apa? Kanan. Kasih apa? Kasih kiri loh, saudara. Siapa yang mau? Orang dunia itu ngomong gini, kamu jual, aku beli. Benar enggak? Anak Tuhan berkata, kamu jual, aku mengasihi. Gak ada yang amin. Enggak Pak, tetap dia jual, aku beli. Habis ini kan ada jualan, tetap aku beli. Ya, jangan nanti kamu jual, aku mengasihi, dijomo. Lain, ini tantangan. Biasanya kan begitu, benar enggak? Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Pak Paulus sering menerangkan, kalau kanan itu pakai apa? Tangan kiri. Tapi kalau kiri lebih keras. Musuhmu minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Benar enggak? Itu Tuhan loh. Bagaimana kita ini harus punya apa yang Tuhan katakan. Kalau orang dunia berkata tangan ganti tangan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tuhan berkata lain, balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak mau mengampuni, kita itu sedang mengambil hak Tuhan loh. Artinya apa? Kita ini mau menggantikan Tuhan. Orang yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah, dia menjadikan dirinya pengganti Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, pembalasan itu adalah apa? Hak Tuhan, bukan hak kita kok. Jadi kalau kita membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, maka kita ini sedang menyingkirkan Tuhan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Ulangan 32 ayat 35 dikatakan apa? Hakku. Haknya siapa? Haknya siapa? Tuhan. Bukan hak kita. Amin. Katakan bukan hakku membalas. Ya haknya Tuhan, hakkulah dendam dan pembalasan. Saudara, jangan membalas karena Tuhan tahu. Tuhan ingin katakan, hakku, aku sing pantes balas bukan kamu. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau mengampuni, maka kita ini sedang mempersilahkan apa? Tuhan mengambil haknya, silakan Tuhan, ini hakmu. Hakku tidak boleh membalas. Sehingga di dalam Roma, perhatikan, di Roma dikatakan begini, apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu apa?
sendiri menuntut balas. Jangan kamu sendiri. Jadi kalau orang tidak mau mengampuni itu, apalagi orang yang mau membalas, waduh. Kamu jangan kata Tuhan, menuntut pembalasan. Tetapi apa? Berilah tempat kepada murka Allah. Artinya berilah tempat kepada haknya Tuhan untuk membalas. Amin. Jangan kita. Mungkin kalau kita membalas itu kita lego hati ini, benar enggak? Lego, mau lego rasanya. Kira-kira kalau Yusuf membalas saudara-saudaranya lego enggak? Lega secara manusia, benar enggak? Tapi di hadapan Tuhan kita bersalah. Karena kita mengambil haknya Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, berilah apa? Tempat. Jadi kalau kita ini mengampuni, kita ini sedang memberi tempat. Ini loh Tuhan, hakmu Tuhan. Karena Tuhan ngomong gini, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu kamu yang membalas, biar aku, kata Tuhan. Amin. Ayat 20 dikatakan gini, tetapi kamu tidak usah balas, tetapi apa? Jika seterumu lapar, berilah apa? Makan, dikasih bumbu sianida Didi. Tahu sianida? Apa? Racun. Alkitabiah tak kasih kopi sianida. Bukan kopi sianida, tapi kasih dia makan. Jika dia haus apa? Berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan apa? Bara api di atas kepalanya. Wah, ini dia. Jadi kalau aku ngundang makan musuhku, aku naruh bara api, wah diundang saudara musuh-musuhnya. Nah, kon tahu kan rasa kon, ono bara api hukuman Tuhan. Bukan, itu sama saja saudara tidak ngampuni, benar enggak? Ampuni dari mana? Hatimu. Tuhan lihat hati. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah, maka secara otomatis ini kita ini menumpukan bara api di atas kepalanya. Tapi kalau kita ini membalas kejahatan, maka bara api itu kita juga tanggung. Paham? Jadi orang yang tidak mengampuni, dia kan juga menanggung tanggung jawab. Tapi kalau mau mengampuni, ini loh, kita ini ketika kita mau mengampuni, itu seperti kita ini menumpuk bara api di atas kepala orang yang berbuat jahat kepada kita. 21 dibaca sama-sama. 23. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Aku gak kalah Pak. Ono kejahatan tak bales. Kan gak mau kalah, benar enggak? Bukan itu maksud Tuhan, tapi apa? Tetapi kalahkanlah apa? Kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan membalas orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi Tuhan ingin kita ini mengampuni. Katakan mengampuni. Tugas kita ini satu, mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni, baranya itu dibagi saudara. Ayo. Tuhan juga tidak berkenan. Tapi ketika kita mau mengampuni, kita ini menaruh bara di atas kepalanya. Tapi di atas kepala kita bukan bara, tapi apa? Berkat. Baca 23. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan. Nah ini sering atau sering? Suami istri sering atau sering?
istri ini wah, suami ini gak gelem, wah. Mulut ini kan seringkali begitu, benar tak? Caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya apa? Hendaklah kamu apa? Memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Amin. Jadi kalau kita mau mengampuni, kita ini sedang membuka pintu berkat. Tapi kalau tidak mau mengampuni, apa? Nutup, doamu terhalang, berkatmu tidak lancar. Yeremia tadi berkata, kesalahanmu itu menjadi penghalang. Dosamu itu memperlambat sesuatu, menghambat sesuatu yang baik. Jadi kalau kita tidak ngampuni, pintu berkat itu tertutup. Tapi kalau kita mau ngampuni, mau memberkati dengan perkataan, dengan doa, orang-orang yang berbuat jahat, saudara tidak sakit hati, tapi saudara belajar memberkati, baik melalui doa, melalui ucapan, maka janji Tuhan ini pasti terjadi dalam hidup kita. Kita memperoleh berkat. Tapi kebencian itu hanya akan mendatangkan sakit. Benar. Kebencian dan sikap tidak mau mengampuni itu bukan datangkan berkat, tapi datangkan apa? Sakit. Lawan dari mengampuni itu apa? Membenci. Benar enggak? Orang enggak ngampuni ya karena dia benci. Dan kebencian itu akan mendatangkan sakit. Baca yang keras. 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku apa? Merasa sesak karena apa? Saudara kalau sakit hati sesek enggak? Sesek rasanya nung ini. Delok wajahnya orang tuh sesek aku. Nahan. Benar. Dikatakan merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah apa? Mataku. Terus apa lagi? Meranalah jiwa dan tubuhku. Jadi sakit hati itu orang nuntungi. Amin. Tapi ngampuni akeh untungi Bapak Ibu. Mengampuni membuka berkat. Ketika kita mengampuni suami kita, mengampuni istri kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni mertua kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni saudara kita, teman kita, pimpinan kita, itu membukakan berkat di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita menyimpan kebencian, dendam, amarah, makanya terjadi ini loh, sesak dodolmu, sakit. Survei menunjukkan Bapak Ibu, sebagian besar kanker, tumor, itu dipengaruhi hati. Benar. Kalau hatimu ini tidak mau mengampuni, sesek, suwi jadi penyakit. Sing awak dhewe benci sehat, guyang-guyu. Awak dhewe sing benci apa? Gering Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau ngampuni, saudara percaya, pintu berkat itu dibukakan. Karena tidak sedikit, ya, tidak sedikit orang yang menjadi sakit bahkan mati karena tidak mau mengampuni. Tetap nyimpan kebencian, dendam di dalam dirinya. Tidak sedikit orang yang sakit karena hatinya tidak mengampuni, tidak sedikit. Bahkan Ayub mengingatkan 2, 3. Sesungguhnya apa? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi orang yang nyimpan sakit hati, kebencian, tidak mengampuni itu orang apa? Orang apa? Orang bodoh. Bodoh kalau kita ini sakit hati. Masa sama suami sakit hati? Padahal suami istrimu teman pewaris. Benar enggak?
dari kasih karunia. Ampuni. Ada anak, kemarin saya dapat postingan, anak ini sakit karena anak ini kurang ajarnya sama ibunya itu luar biasa. Sakit sampai kurus, sampai mati itu enggak bisa. Hidup enggak, mati segan, saudara. Ibunya ini benci, karena apa? Kurang ajar anak ini sama ibunya. Suatu saat keluarga ini dilayani sama hamba Tuhan. Saya dapat postingan, dilayani. Anaknya ini minta ampun sama ibu. Ampuni aku, Bu. Hamba-hamba Tuhan ini tidak nonton anaknya supaya minta ampun, tapi mendekap ibunya dan berkata, Bu, ampuni anakmu, Bu. Anak ini nakal, anak ini kurang. Bu, ampuni, Bu. Bu, lepaskan pengampunan. Pengampunan, Bu, dituntun gitu. Ketika ibunya berkata, aku mengampuni dengan ketulusan. Waduh, saudara. Mujizat dari mengampuni itu luar biasa. Karya pengampunan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Amin. Ketika engkau mau mengampuni pasanganmu, anakmu, maka kuasa Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Anak ini dijamah Tuhan. Banyak orang itu mati, dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi hati ini benar kata Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah kehidupan. Saudara, ayo mengampuni. Itu bukan pilihan. Tapi keharusan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan Ayub berkata begini loh. Yang lain mati dengan apa? Sakit hati, dengan tidak pernah merasakan apa? Kenikmatan. Lek lorat itu gak nikmat, bener enggak? Saudara makan enak tapi ndelok suamimu yang kamu sakit hati, enak enggak mangan? Lek iso sendoknya apa? Dikunyah pisan. Sendoknya tak kunyah apa kowe? Benar atau benar? Orang sakit hati itu tidak akan nikmat. Kehilangan kenikmatan. Jadi kalau kita ini tidak mau ngampuni, kita ini kehilangan kenikmatan yang Tuhan sediakan. Hatimu tidak sejahtera. Ketemu orang itu melengos. Kalau bisa apa? Menghindar. Kenapa kok menghindar? Aku lihat ndelok iku rasane mededek hatiku. Berkobar semangat juangku. Enggak apa. Iso tak. Tuhan ngomong, orang sakit hati tidak bisa menikmati hidup. Saudara mau nikmati hidup? Ampuni. Enggak tahu ya Tuhan kok suruh saya bicara pengampunan. Kalau memang ini saudara mengena di hati saudara, karena Tuhan ingin pulihkan hidup saudara. Amin. Tuhan ingin ubah. Yang berkat tadinya terhambat, terhalang, Tuhan ingin curahkan buat saudara. Lalu bagaimana? Atau seberapa kita harus mengampuni, Pak? Alkitab mencatat seperti ini, Bapak Ibu. Baca, 2, 3. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa? 7 kali sehari. Kita makan 3 kali sehari. Ini bikin kesalahan apa? 7 kali sehari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lek bikin kesalahan yang alkitabiah berapa? 7 kali aja sehari ya. Aja lebih, enggak alkitabiah. Alkitabiah apa? 7 kali sehari. Wah ini, bayangin bapak ibu punya pasangan hidup setiap hari 7 kali bikin sakit hati. Ya. Bisa mencret kita Bapak Ibu. Overdosis. Ya. Makan aja 3. Nah ini. 7 kali bikin kesalahan. Tetapi 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata apa? Aku menyesal maka apa?
Maka apa? Tidak ada di situ pilihannya, maka kamu boleh ngampuni ataupun tidak. Ada enggak di situ? Dikatakan apa? Engkau, ini harus keras. Engkau, ayo katakan teman di sini, harus ya. Harus. Harus apa? Mengampuni 7 kali sehari. Seulan berapa? 210. Setahun berapa? Kuat apa mboten? Mboten kuat kalau tidak mengampuni, benar enggak? Gering awak ya Dewi. Tapi Tuhan ngomong, 7 kali dia buat kesalahan. 7 kali sehari. Dia 7 kali menyesal. Datang kepadamu lalu menyesal. Engkau apa? Harus. Angel loh Pak. Gak usah 7 kali. Awang masalah sekali aja. Gak sopo-sopoan sampai seminggu. Turu. Pisah arah, sing laki ke barat, yang perempuan ke timur. Cuma anaknya yang menghadap kepada yang kuasa, saudara. Memohon belas kasihan, tolong Tuhan, damaikan 2 manusia ini. Anak doa. Seminggu gak sopo-sopoan, nulis surat. Aku berangkat kerja, lempar. Sing wedok jawab, sakarepmu. 7 kali berbuat salah. 7 kali kita harus mau mengampuni. Harus. Bahkan Tuhan ngomong di Matius 8, 21, 22. Petrus ini tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan sampai apa? Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ah, dia baca ini Bapak Ibu. Benar enggak? Dia ngomong sampai 7 kali. Karena ini ada ayatnya, benar? Terus jawabnya Tuhan apa? Bukan. Baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Rumusan matematikanya berapa hasilnya? Wah, ini guru matematika ada di sini. Hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa? Loh, 490. Memang kalau 70 kali 7 ya 400. Nah ini yang nggak dibaca. Kali berapa? Yuk kali-kali. Sehingga hasilnya apa? Tidak terhingga. Padahal ayat tadi ngomong, sehari 7 kali dia datang ampuni. Benar enggak? Tuhan ngomong, nggak cukup. Jadi kalau 7 kali over, saudara ini jangan terus gini, dihitungi kesalahan pasanganmu. Pak, sehari sudah 7 kali loh ya. Sing ke-8 aku enggak bisa memaafkan kamu. Karena Alkitab dia mencatat 7 kali. Yang ke-8 enggak bisa. Nah, ayat ini terus ngomong 70 kali 7 kali. Artinya apa? Dalam hidup ini sampai akhir, saudara dan saya harus selalu mengampuni. Amin. Sebab tidak selesai. Kita selesai mengampuni kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus selesai mengampuni dan dia pergi ke surga. Begitu juga dengan kita. Kapan kita selesai mengampuni? Pak, wis gak kurang-kurang aku ngampuni. Sabare menungso ono batase. Nah, seringkali kan begitu, benar enggak? Benar. Sabare menungso ono batase. Tapi cara pandang kebenaran, melihatnya berbeda. Amin. Kita harus tetap mengampuni. Saya
Saya pun belajar Bapak Ibu. Ojo, saya ini manusia loh. Ya, bukan malaikat. Saya pun belajar. Ngampuni tidak mudah. Tidak mudah. Tapi harus dilakukan. Masalahnya itu apa? Harus. Bukan sunnah, tapi wajib. Jadi kalau kita tidak mengampuni, ya risiko. Berkat terhambat. Ya, nyesek di dodo. Sakit-sakitan. Karena tidak sedikit orang sakit karena sakit hati. Ngerasakno suaminya, ngerasakno anaknya, kering awake, sakit. Saya katakan, pengampunan itu besar kuasanya. Katakan, pengampunan itu besar kuasanya. Karena pengampunan Kristus, kuasanya mengalir dalam hidup kita. Karena pengampunan kita pun, orang yang bersalah itu akan mengalami kasih anugerah Tuhan. Diubahkan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kesimpulannya ingat, kepahitan kebencian karena tidak mau mengampuni dapat menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Perhatikan ini. Ayatnya ada. Ibrani 12 ayat 5. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kamu ini sakit hati, kepahitan, engkau sedang menjauhkan diri dari kasih karunia. Di terjemahan lain, kok enggak ada ya? Ini terjemahan lain. Di terjemahan firman Allah yang hidup begini bunyinya. Apa? Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat apa? Berkat Allah. Jagalah supaya jangan apa? Ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau apa? Ada hal itu akan apa? Menyebabkan banyak apa? Kesulitan dan merusak apa? Kehidupan rohani banyak orang termasuk diri kita. Jadi kalau ada kepahitan, kebencian itu merusak. Katakan merusak. Merusak apa? Rohanimu. Rohanimu rusak. Engkau semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Bukan semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh dengan Tuhan. Semakin jauh dengan berkat Tuhan. Jadi mengampuni itu bukan pilihan. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan dan Roh Kudus berkata ampuni. Saudara jangan tunggu nanti ya. Lewis nanti gak bakal. Tapi hari ini kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, engkau berkata Tuhan, aku ambil keputusan yang benar hari ini. Aku mau mengampuni. Amin Bapak Ibu. Aku mengampuni suamiku, aku mengampuni istriku, aku mau mengampuni mertuaku, aku mengampuni orang tuaku, anakku, aku mengampuni pimpinanku, rekan kerjaku, aku mengampuni Tuhan. Karena aku tidak mau pintu berkat itu tertutup. Aku tidak mau jauh dari kasih karunia Tuhan. Aku tidak mau kehilangan anugerah Tuhan. Perhatikan ini. Firman Tuhan mengingatkan loh ya. Sakit hati dan tidak mengampuni itu akan membuat sakit. Sakit apa? Banyak hal. Rohanimu sakit, berkatmu sakit, tubuhmu sakit, pikiranmu sakit. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari Daud Bapak Ibu. Daud itu dikhianati oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dia merebut
kerajaan dari Daud. Dia niduri gundik-gundik Daud. Bayangkan, Daud harus mengungsi karena Absalom. Tapi perhatikan, Daud punya hati yang mau mengampuni. Dia mengampuni Absalom, tidak dibunuh. Itu hatinya Daud loh. Padahal anaknya apa? Mengkhianati, mengusir bapaknya dari istana. Gundiknya ditiduri di soto rumah, di atap, dipamerkan kepada bangsa Israel. Bayangkan Bapak Ibu, kurang ajarnya Absalom. Tapi ketika Absalom dikejar, dia berpesan kepada prajuritnya, jangan engkau bunuh Absalom. Berapa kali Daud dilempar tombak oleh Saul, hampir menancap di tubuh Daud. Daud punya kesempatan berapa kali untuk membunuh Saul. Tapi dia berkata kepada Saul, Tuanku, aku punya kesempatan untuk membunuh kamu. Aku punya kesempatan untuk membalas. Tapi aku memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak berani bertindak itu. Saudara, masa dengan suami kita tidak mau kita ngampuni? Masa dengan istri kita tidak mau mengampuni? Dengan orang tua kita hanya karena gengsi. Maaf itu kata yang pendek, tapi karena gengsi, maaf itu menjadi hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Ayo belajar mengampuni. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan mengingatkan, karena ada hatinya Tuhan yang mau disampaikan kepada setiap kita di pagi hari ini. Ada hal yang Tuhan mau nyatakan, pemulihan atas kehidupan kita. Mungkin kita berpikir sepele, enggak ngampuni ya biasalah, kan hakku juga aku enggak ngampuni. Kita enggak punya hak, karena hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan mengampuni. Amin Bapak Ibu. Belajar, ayo belajar mengampuni. Nyanyikan lagu ini, lagu lama. Tapi kalau Bapak Ibu mau menghayati dan Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Ampuni. Doakan musuhmu, doakan seterumu supaya diberkati. Haleluya, haleluya. Oh, mengampuni, mengampuni, oh mengampuni, lebih sungguh mengampuni, oh kami mau mengampuni, oh lebih sungguh, sebab Kau sudah mengampuni kami. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh mengampuni, mengampuni. Kami mau mengambil keputusan mengampuni pagi hari ini untuk kami mengampuni, 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 lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Sekali lagi Bapak Ibu, mengampuni, mengampuni, oh mengampuni, lebih sungguh mengampuni, 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 yes Tuhan
lebih sungguh. Tuhan sudah mengampuni Tuhan lebih dulu, mengampuni kepadaku, mengampuni. mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa Tuhan berbicara pada hari ini untuk menyampaikan mengenai pengampunan. Tapi saya yakin ada suara Tuhan yang Tuhan mau kumandangkan buat setiap kita, supaya kita mau mengampuni. Dengan kita mau mengampuni, Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Dengan kau mengampuni pasanganmu, Tuhan ingin pulihkan keluargamu. Tuhan ingin pulihkan ekonomimu. Tuhan ingin pulihkan kehidupanmu. Jangan simpan kepahitan, kata Tuhan, karena itu merusak hidup rohanimu. Kalau ada orang yang bersalah terhadap kita, Tuhan ingin kita mengampuni. Mengampuni itu penting, seperti Tuhan lakukan. Saudara, kalau kita melihat siapa sih di antara kita yang tidak bersalah? Siapa di antara kita tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah menyakiti orang lain? Kita pun pernah menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, belajar mengampuni itu penting. Karena ketika mengampun pasanganmu, pasangan diubah oleh Tuhan. Kita akan mengampuni orang yang berbuat jahat kepadamu. Mungkin dalam hal bisnis ada orang yang berbuat jahat kepadamu, menggelapkan uangmu atau pinjam dan tidak mau mengembalikan. Percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ketika kau mengampuni, maka berkat Tuhan akan dialirkan dari berbagai macam tempat, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah kehilangan ketika kita taat akan firman. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti tepati. Satu kuncinya, ambil langkah untuk mengampuni. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita renungkan dan ambil keputusan untuk mengampuni. Maka engkau akan terima kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Ampuni, mengampuni, mengampuni, haleluya. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Yes Tuhan, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni. Sekali lagi katakan mengampuni. Oh, lebih sungguh. Amin. mengampuni, lebih sungguh. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. biar setiap kami Tuhan menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami mau taat pesan Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di setiap hati kami, untuk kami diingatkan untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami.
Kami mau mengampuni Tuhan. Siapapun itu kami mau mengampuni di dalam nama Yesus. Kami memberkati mereka. Kami memberkati mereka Tuhan. Tuhan tolong orang-orang ini Tuhan. Yang mungkin sempat membuat hati kami sakit. Yang berbuat jahat kepada kami. Kami memberkati dengan ketulusan hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Kami mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mengampuni pasangan kami. Kami mengampuni anak kami. Kami mengampuni orang tua kami, mertua kami, saudara-saudara kami yang lain, pimpinan kami, rekan kerja kami, rekan bisnis kami. Tuhan, kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat tangan Tuhan bekerja, memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan perekonomian kami, usaha kami, bisnis kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena kami taat, kami mau mengampuni Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Kiranya kebaktian pada saat ini bisa menjadikan kepada kita semua tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Haleluya. Untuk berikutnya, minggu yang akan datang, kita tetap datang kepada Tuhan. Semangat. Haleluya. Ibadah raya jam 8 pagi dan diteruskan dengan sekolah minggu. Dan ada doa malam hari Jumat jam 6 sore. Silakan datang. Haleluya. Dan hari Sabtu kebaktian kaum muda yang merasa masih muda-muda, remaja ya. Silakan datang. Kemudian perpuluhan ada 630.000, kolekte 356.000, dan kas kasih 283.000. Ada lagi? Ada basar ya depan. Hari ini ada basar Bapak Ibu di depan. Nanti Bapak Ibu bisa mendukung acara ini. Ini open donasi untuk barang berkas. Ya, ini sebenarnya ibadah wanita Bamak Senin besok ya, cuma belum ada yang daftar ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih mau mendaftar, ibu-ibu bukan Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang mau mendaftar bisa hubungi Ibu Sri. Nanti April ibadah rumah tangga kita tanggal 12 April ya 2023 di rumah Bapak Agus di Gedung Banteng ya, Gedung Banteng Bapak Ibu. Itu 12 April. Lalu Bapak Ibu minggu depan ini tanggal 2 April yang seyogjanya perjamuan kudus, maka perjamuan kudus diubah kepada tanggal 7 karena tanggal 7 ada ibadah Jumat Agung. Jadi hari Jumat itu ada ibadah Jumat Agung tanggal 7 jam 8 sama ya di tempat ini. Lalu tanggal 9 April itu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Jumatnya perjamuan kudus, minggunya tanggal 9 perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu seperti biasa membawa sayur lauk ya untuk kita nikmati bersama-sama pada hari Minggu tanggal 9 April ya di tempat ini. Nanti nasinya seperti biasa akan disediakan pastori supaya enggak otong-otong nasinya satu, tinggal bawa sayur dan lauk. Enggak usah repot-repot sembelih kambing, cukup sapi ayam. Bapak Ibu ya. Ayam. Enggak guronnya ya, guronnya. Artinya apa yang ada ya, dibawa saja. Ya datang. Jangan sampai terus enggak bisa bawa apa, enggak datang aja ya. Datang aja, kita nikmati kebersamaan ya. Sekali lagi tanggal 7 hari Jumat ibadah Jumat Agung pukul 8. Hari Minggu
9 April ibadah seperti biasa, Disertai perjamuan perjamuan kasih. Petugas perjamuan kudus melaksanakan tugasnya di hari Jumat. Ya, yang tugas nanti tanggal 2 itu dipindah ke hari Jumat. Ada lagi pengumuman? Tidak ada? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Katakan amin, amin. Di akhir ibadah ini kami tetap menyerahkan bangsa negara kami, kota kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Mari Tuhan terus kerjakan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan atas bangsa ini. Terlebih dalam persiapan untuk pemilu tahun 2024. Di tahun ini adalah masa-masa kampanye. Kami mohon Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas bangsa kami. Sehingga dijauhkan dari segala huru hara, pertikaian, kekacauan, tetapi boleh dilingkupi dengan kasih Tuhan, dilingkupi dengan kedamaian atas bangsa kami, sehingga pesta demokrasi ini boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, sehingga akan muncul pemimpin yang Tuhan kehendaki untuk membawa negeri ini lebih lagi, lebih maju lagi, lebih diberkati lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah oleh tangan yang kuat boleh mengendalikan setiap pribadi-pribadi yang sedang berkompetisi di dalam pemilu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, negara kami aman, negara kami tetap bersatu, negara kami penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Begitu juga dengan kabupaten ini Tuhan. Tuhan akan menyatakan pemimpin yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat acara Mubes nanti hari Selasa sampai hari Kamis di Surabaya. Mungkin hari-hari ini Tuhan banyak hamba-hamba-Mu melakukan perjalanan. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Setiap transportasi yang dipakai, baik udara, laut, darat, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dijauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, dijauhkan di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu. Bahkan saat Mubes, damai-Mu itu melingkupi, ketenangan melingkupi Tuhan, sukacita Tuhan mengalir, sehingga Tuhan di dalam pemilihan pemimpin GBT untuk Tuhan tahun-tahun ke depan, Tuhan boleh berjalan dengan baik, tanpa ada pertikaian, tanpa ada perselisihan, semuanya oleh karena kendalinya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap panitia yang mempersiapkan acara ini, berikan hikmat Tuhan untuk menata, mengatur segala sesuatunya. Tempat yang akan kami pakai dikuduskan di dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih para calon ketua umum. Tuhan, biarlah Tuhan akan tempatkan orang yang tepat, orang yang Tuhan urapi, orang yang Tuhan kehendaki di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati Tuhan umat Tuhan tempat ini, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Mereka yang berwirausaha, membuka toko, mereka yang punya usaha mandiri, Tuhan, mereka yang UMKM Tuhan, yang pegawai negeri, yang
bertani, bercocok tanam, berternak, Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan anakmu ini Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan setiap keluarga-keluarga beroleh mengalami damai sejahtera, mengalami kasih anugerah Tuhan. Oh Tuhan, lingkupi dengan kasih Tuhan. Biar iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya kami tetap hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mau melepaskan pengampunan, akan ada kuasa yang mengalir, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, melepaskan. Haleluya. Biarlah kami mengalami anugerah demi anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam perjalanan pulang kami Tuhan memberkati, melindungi, menyertai anak-anak kami yang sekolah baik, yang ada di rumah maupun di luar kota. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjagai, berikan hikmat, kepandaian Tuhan, dan bukakan kesempatan-kesempatan yang baru Tuhan, supaya Tuhan anak-anak kami beroleh anugerah Tuhan. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibukakan, diberikan lapangan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Biar setiap kita boleh didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Maha Tinggi mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembaga mercu, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.